Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra. Edisi ke-256 kali ini 2 Oktober 2025. Dan seperti biasa ya, selama 2 jam ke depan saya akan berbagi dengan Anda. Kita akan ngobrol seputar dunia kesusastraan. Dan sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, kita akan baca cerita-cerita dari Cak Nun, MH Ainun Nadjib, yang pernah ditulis oleh beliau. Dan kita akan coba ulas bersama. Nah, Anda kawan yang ingin ikutan memberikan tanggapan boleh ya melalui WA di 085420912. Dipersilahkan. Ya, siapa yang tidak kenal MH Ainun Nadjib? Saya kira semua orang di Indonesia, bahkan mungkin di berbagai negara ya, sangat mengenal siapa itu MH Ainun Nadjib. Dia seorang penulis, dia seorang budayawan, dan ya pokoknya banyak banget lah yang beliau ini serba bisa gitu ya. Ya, terutama lagi kalau kita bicara tentang MH Ainun Nadjib, kita akan mengingat salah satu perhimpunan ya, bukan organisasi, tetapi beliau ini mampu menggalang massa gitu ya dengan rutinannya, kegiatan rutinnya yaitu Ma'iyah. Luar biasa, banyak hal yang dibagi dalam forum tersebut dan semua orang posisinya setara di Ma'iyah itu. Namun agaknya belakangan ini kesehatan beliau masih ya sedikit bermasalah gitu ya. Maka lewat Kojah Sastra ini saya mengajak Anda, kita semua doakan beliau, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan dipulihkan dari sakitnya. Ya, beliau adalah seorang intelektual dan juga luar biasa ya. Nah, sekilas mengenai MH Ainun Nadjib atau Muhammad Ainun Nadjib, atau yang kerap disapa dengan Cak Nun atau juga Mbah Nun kalau teman-teman Ma'iyah mengatakannya, menyapa beliau Mbah Nun. Beliau dikenal sebagai seorang intelektual Muslim Indonesia dan sangat banyak dikenal di berbagai kalangan. Semua elemen masyarakat Indonesia mengenal beliau, yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Nah, ragam dan cakupan tema pikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun juga sangat luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawuf, bahkan musik, filsafat, pendidikan juga ya, karena beliau juga melalui berbagai lembaga ya, yayasan yang beliau dirikan, juga mendirikan sekolah-sekolah di situ. Nah, kesehatan juga dan banyak lagi. Nah, selain sebagai penulis, dikenal sebagai penulis, beliau juga dikenal sebagai seorang seniman, budayawan. Nah, kalau yang satu ini, beliau lebih senang disebut sebagai Kiai Beling gitu ya. Penyair juga, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, filsuf, pokoknya banyak banget. Tapi banyak orang mengatakan Cak Nun adalah manusia multidimensi. Nah, sepakatkah Anda? Ya, ada satu peristiwa menarik ya berkenaan dengan tokoh yang satu ini. Banyak orang yang istilahnya sangat menghormati beliau, dan ini juga yang membuat beliau bisa tampil dan juga mempesona pada waktu itu, terutama menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Nah waktu itu Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka pada waktu itu. Apa sih? Kenapa sih diundang ke Istana Merdeka? Karena dia diminta nasihatnya yang kemudian celetukannya diadopsi oleh Soeharto berbunyi ora dadi presiden ora patean. Artinya gak jadi presiden ya gak apa-apa. Nah setelah reformasi 98, Cak Nun bersama Gamelan Kiai Kanjeng fokus berkegiatan bersama masyarakat di pelosok Indonesia. Nah aktivitasnya berjalan terus hampir setiap hari ya, menginisiasi masyarakat Ma'iyah yang berkembang di seluruh negeri hingga mancanegara. Cak Nun bersama Kiai Kanjeng juga masyarakat Ma'iyah mengajak kita semua untuk membuka cakrawala pikiran kita, membuka relung batin kita ya, untuk berdialog tentang apa sih, menemukan diri kita, dan untuk terutama untuk menyikapi setiap fenomena gejala kehidupan yang berlaku. Dan dari situlah masyarakat, saya, Anda diajak untuk memandang, merumuskan, serta mengelola ya prinsip-prinsip dalam kehidupan, juga untuk menemukan formula yang tepat di dalam menyikapi setiap adegan-adegan dalam kehidupan nyata. Nah, dalam pandangan akademisi Barat, pemikiran dan kegiatan yang dilakukan oleh Cak Nun ini dimasukkan dalam perjuangan dekolonialisasi. Ya. Nah, Cak Nun ini merupakan anak keempat dari 15 bersaudara, lahir dari pasangan Muhammad Abdul Latif dan Halimah. Ayahnya adalah seorang petani, merangkap pula sebagai kiai yang sangat dihormati masyarakat desa Menturo, Sumobito, Jombang. Beliau juga seorang pemimpin masyarakat yang menjadi tempat bertanya, mengadu masyarakat tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, ibunya juga begitu, menjadi seorang panutan warga yang memberikan rasa aman serta banyak membantu masyarakat. Nah, dalam ingatan Cak Nun, ketika ia kecil, seringkali diajak ibunya mengunjungi para tetangga, menanyakan keadaan mereka. Apakah mereka bisa makan? Apakah bisa menyekolahkan anak? Bagaimana dengan sekolah anak-anaknya? Nah, pengalaman ini rupanya yang membentuk pribadi dan sikap hidup Cak Nun yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam, bahwa menolong sesama manusia dari kemiskinan dan membuat mereka mampu berfungsi sebagai manusia seutuhnya. Ini merupakan kunci dalam Islam. Kakak tertua beliau, almarhum Ahmad Fuad Effendi, dikenal juga sebagai pernah juga menjadi Dewan Pembina King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Arabic Language atau KAICAL Saudi Arabia selama 2 periode 2013-2019. Paman Cak Nun, almarhum Kiai Haji Hashim Latif, ini seorang pendiri Pertanu, Persatuan Tani dan Nelayan NU. Juga pernah menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, serta Wakil Ketua PBNU, Wakil Suriah PBNU, Mustasyar PBNU, yang mendirikan Yayasan Pendidikan Ma'arif atau YPM di sepanjang Sidoarjo. Nah, dari keterusan garis ayah, Cak Nun bersaudara dengan aktivis masyarakat miskin kota Wardah Hafiz dan ex wakil Bupati Jombang Ali Fikri yang masih sepupu ayah Cak Nun. Dan dari garis ayahnya, kakek buyut Cak Nun yaitu Kiai Imam Zahid adalah murid dari Syekhona Khalil Bangkalan
bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan serta Kiai Haji Romli Tamim. Nah, malam hari ini khusus untuk Anda saya akan mempersembahkan ya, Koja Sastra akan mempersembahkan sejumlah petikan cerita yang pernah ditulis oleh Cak Nun. Nah, apa saja saya akan hadirkan kepada Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif, Solutif. Satu persembahan dari Kiai Kanjeng Pambuka. الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله.
اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Ya, kembali lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.
Ya, kita kenal Cak Nun seperti apa dan saya yakin Anda juga sudah sangat mengenalnya karena apalagi ketika kita membuka YouTube ya, hampir bisa dikatakan unggahan video Cak Nun dengan Mak Iyahnya sangat banyak dan saya yakin pasti Anda pernah menyaksikan entah itu video pendeknya, entah itu meskipun begitu pernah juga ya Mbah Nun ini ngerasa agak sedikit terganggu ketika ada potongan-potongan video yang akhirnya dimanfaatkan untuk konten-konten yang agaknya pokoknya disimpangkan gitulah ya untuk tujuan-tujuan lain karena itu sama sekali tidak ada maksud untuk seperti itu gitu. Baik, tanpa panjang lebar lagi saya akan hadirkan cerita-cerita yang pernah ditulis oleh Cak Nun. Kali ini cerita pertama yang ingin saya hadirkan ke ruang dengar Anda adalah judulnya Di Zawiyah Sebuah Masjid. Kita mulai aja ya. Sesudah sholat malam bersama, beberapa santri yang besok pagi diperkenankan pulang kembali ke tengah masyarakatnya dikumpulkan oleh Pak Kiai di zawiyah sebuah masjid. Seperti biasa, Pak Kiai bukannya hendak memberi bekal terakhir, melainkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang sebisa mungkin belum usah terdengar dulu oleh para santri lain yang masih belajar di pesantren. Agar manusia di muka bumi ini memiliki niat, alat, dan cara untuk selamat kembali ke Tuhannya. Berkata Pak Kiai kepada santri pertama, apa yang Allah berikan kepada manusia selain alam dan diri manusia sendiri? Agama, jawab santri pertama. Berapa jumlahnya? 1, tidak 2 atau 3. Allah tak pernah menyebut agama atau nama agama selain yang satu itu, sebab memang mustahil dan mubazir bagi Allah yang tunggal untuk memberikan lebih dari satu macam tuntunan. Kepada santri yang kedua, Pak Kiai bertanya, apa nama agama yang dimaksudkan oleh temanmu itu? Islam. Sejak kapan Allah mengajarkan Islam kepada manusia? Sejak ia mengajari Adam nama-nama benda. Kenapa kau katakan demikian? Sebab Islam berlaku sejak awal mula sejarah manusia dituntun. Allah sangat adil. Setiap manusia yang lahir di dunia, sejak Adam hingga akhir zaman, disediakan baginya sinar Islam. Kalau demikian, seorang muslimkah Adam? Benar, Kiai. Adam adalah muslim pertama dalam sejarah umat manusia. Pak Kiai beralih kepada santri ketiga. Allah mengajari Adam nama benda-benda. Katanya, bahasa apa yang digunakan? Dijawab oleh santri ketiga, bahasa sumber yang kemudian dikenal sebagai bahasa Al-Quran. Bagaimana kamu buktikan hal itu? Para sejarawan, bahasa, dan para ilmuwan lainnya harus bekerja sama untuk membuktikannya. Tapi besar kemungkinan mereka tak akan punya metode ilmiah, juga tak akan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan. Manusia telah diseret oleh perjalanan waktu yang sampai amat jauh, sehingga dalam kebanyakan hal
Mereka buta sama sekali terhadap masa silam. Lantas bagaimana mengatasi kebuntuan itu? Pertama, dengan keyakinan iman. Kedua, dengan kepercayaan terhadap tanda-tanda yang terdapat dalam kehendak Allah. Maksudmu nak? Allah memerintahkan manusia bersembahyang dalam bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, sifat Islam adalah rahmatan lil alamin, berlaku universal secara ruang maupun waktu. Maka tentulah itu petunjuk bahwa bahasa yang kita gunakan untuk sholat adalah bahasa yang memang relevan terhadap seluruh bangsa manusia. Misalnya, karena memang bahasa Al-Quran lah yang merupakan akar sekaligus puncak dari semua bahasa yang ada di muka bumi. Temanmu tadi mengatakan, berkata Pak Kiai selanjutnya kepada santri keempat, bahwa Allah itu menurunkan satu agama. Nah, bagaimana engkau menjelaskan hal itu? Agama Islam dihadirkan sebagaimana bayi dilahirkan, jawab santri keempat. Tidak langsung dewasa, tua atau matang, melainkan melalui tahap-tahap atau proses pertumbuhan. Apa jawabmu terhadap pertanyaan tentang adanya berbagai agama selain Islam? Itu anggapan kebudayaan atau anggapan politik, bukan anggapan akidah. Apakah itu berarti engkau tidak mengakui eksistensi agama-agama lain? Aku mengakui nilai-nilai yang termuat dalam yang disebut agama-agama itu sebelum dimanipulasikan, sebab nilai-nilai itu adalah Islam juga adanya pada tahap tertentu, yakni sebelum disempurnakan oleh Allah melalui Muhammad Rasul pamungkasnya. Bahwa kemudian berita-berita Islam sebelum Muhammad itu dilembagakan menjadi sesuatu yang disebut agama, dengan ternyata berbagai penyesuaian, pemahaman, atau pengurangan. Sebenarnya yang terjadi adalah pengorganisasian. Nah, itu bukan agama Allah, melainkan rekayasa manusia. Pak Kiai menatap matanya tajam-tajam ke wajah santri kelima sambil berkata, agama apakah yang dipeluk oleh orang-orang beriman sebelum Muhammad? Islam, Yai. Apa agama Ibrahim? Islam. Apa agama Musa? Islam. Dan agama Isa? Islam. Sudah bernama Islamkah ketika itu? Tidak mungkin. Demikian kemauan Allah. Ada nama atas kata selain Islam yang sanggup mewakili kandungan-kandungan nilai petunjuk Allah. Islam dan kandungannya tak bisa dipisahkan, Yai. Sebagaimana api dengan panas atau es dengan dingin. Karena ia Islam, maka dengan demikianlah kandungan nilainya. Karena demikian kandungan nilainya, maka Islamlah namanya. Itu berlaku baik tatkala pengetahuan manusia telah mengenal Islam atau belum. Maka, apakah gerangan arti yang paling inti dari Islam? Pak Kiai langsung menggeser pertanyaan kepada santri ke-6. Membebaskan, jawab santri itu. Pakailah kata yang lebih memuat kelembutan. Menyelamatkan, Kiai. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang diselamatkan? Serta dari apa dan menuju apa proses penyelamatan atau pembebasan itu dilakukan? Allah menyelamatkan manusia diaparati
oleh para khulafa atas bimbingan para aulia dan anbiya. Adapun sumber dan tujuannya ialah membebaskan manusia dari kemungkinan tak selamat kembali ke Allah. Manusia berasal dari Allah dan sepenuhnya milik Allah. Sehingga Islam, sistem nilai hasil karya Allah yang dahsyat itu, dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari cengkraman sesuatu yang bukan Allah. Apa sebab agama anugerah Allah itu tak bernama salam misalnya? Salam ialah keselamatan atau kebebasan. Itu kata benda, sesuatu yang sudah jadi dan tertentu. Sedangkan Islam itu kata kerja. Berislam ialah beramal, berupaya, merekayasa segala sesuatu dalam kehidupan ini agar membawa manusia kepada keselamatan di sisi Allah. Pak Kiai menuding santri ketujuh, tidakkah Islam bermakna kepasrahan? Benar, Kiai, jawabnya. Islam adalah memasrahkan diri kepada kehendak Allah. Arti memasrahkan diri kepada kehendak Allah ialah memerangi segala kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bagaimana manusia mengerti ini, kehendak Allah atau bukan? Ya, dengan memedomani ayat-ayatnya, baik yang berupa kalimat-kalimat suci maupun yang terdapat dalam diri manusia, di alam semesta, maupun di setiap gejala kehidupan dan sejarah. Oleh karena itu, Islam adalah tawaran pencarian yang tak ada hentinya. Kenapa sangat banyak orang yang salah mengartikan makna pasrah? Karena manusia cenderung malas mengembangkan pengetahuan tentang kehendak Allah. Bahkan manusia makin tidak peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang rajin bersembahyang sebenarnya tidak makin tinggi pengenalan mereka terhadap kehendak Allah. Mereka makin terasing dari situasi karib dengan kemesraan Allah, Yai. Hasilnya adalah keterasingan dari diri mereka sendiri. Tetapi alhamdulillah, situasi terasing dan buntu yang terjadi pada peradaban mutakhir manusia justru merupakan awal dari proses masuknya umat manusia perlahan-lahan ke dalam cahaya Islam. Sebab di dalam kegelapanlah manusia menjadi mengerti makna cahaya. Cahaya Islam. Apa itu gerangan? Santri ke-8 menjawab, pertama-tama ialah ilmu pengetahuan. Adam diajari nama benda-benda. Itulah awal mula pendidikan kecendikiaan yang kelak direkonstruksi oleh wahyu pertama Allah kepada Muhammad, yaitu Iqra. Itulah cahaya Islam. Sebab agama itu dianugerahkan kepada makhluk tertinggi yang berpikiran dan berakal budi yang bernama manusia. Pemikiranmu lumayan, saut Pak Kiai. Cahaya Islam tentunya tak dapat dihitung jumlahnya, serta tak dapat diukur keluasan dan ketinggiannya. Nah, kita memerlukan tinta yang ditimba dari 7 lautan lebih untuk itu. Nah, bersediakah engkau kutanyai barang 1-2 di antara kilatan-kilatan cahaya maha cahaya itu? Ya, Kiai. Sesudah engkau sebut Adam, apa yang kau peroleh dari Idris? Dini hari rekayasa teknologi. Dari Nuh, keingkaran
terhadap ilmu dan kewenangan Allah. Hud, Kebangunan kembali menuju salah satu puncak peradaban dan teknologi canggih. baik. Tak akan kubawa kau berhenti di setiap terminal. Tetapi jawablah, pada Ibrahim, terminal Islam apakah yang kau temui? Rekonstruksi tauhid melalui metode penelitian yang lebih memeras pikiran dan pengalaman secara lebih detail. Pada Ismail, Pengorbanan dan keikhlasan. Ayub, ketuhanan, ketahanan dan kesabaran. Dawud, Tangis, perjuangan dan keberanian. Sulaiman, Kewaskitaan, kemenangan terhadap kemegahan benda. Kesetiaan ekologis dan keadilan. sekarang sebutkan yang engkau peroleh dari Musa. Keteguhan, ketegasan hak, ilmu perjuangan politik, tapi juga kedunguan dalam kepandaian. Dari Zakaria, Zikir, Isa, Isa, kelembutan cinta kasih, alam getaran hub. adapun dari Muhammad, anakku, Kematangan, kesempurnaan, ilmu manajemen dari semua unsur cahaya yang dibawa oleh para perutusan Allah sebelumnya. akhirnya tiba kepada santri ke-9. Di tahap cahaya Islam yang manakah kehidupan dewasa ini? Tak menentu, Yai. Jawab santri terakhir itu. Terkadang atau bahkan amat sering kami adalah Adam yang sembrono dan nekat makan buah khuldi. Di saat lain kami adalah Ayub, tetapi yang kalah oleh sakit berkepanjangan dan putus asa oleh perolehan yang amat sedikit. Sebagian kami memperoleh jabatan seperti Yusuf, tapi tak kami sertakan keadilan dan kebijakannya. Sebagian lainnya malah menjadi Yusuf yang dicampakkan ke dalam sumur tanpa ada yang mengambilnya. Ada juga golongan dari kami yang telah dengan gagahnya membawa kapak bagai Ibrahim, tapi sebelum tiba di gedung berhala, di gudang berhala, malah berbelok mengerjakan sawah-sawah Fir'aun atau membelah kayu-kayu untuk pembangunan istana di Taktor itu. Pak Kiai tersenyum dan santri itu meneruskan. Mungkin itu yang menyebabkan seringkali kami tersembelih bagai Ismail, tapi tak ada kambing yang menggantikan ketersembelihan kami. Maka sebagian dari kami lari bagi Yunus. Seekor ikan paus raksasa menelan kami, dan sampai hari ini kami masih belum selesai mendiskusikan dan menseminarkan bagaimana cara keluar dari perut ikan. Pak Kiai tertawa terkekeh-kekeh. Kami belajar pidato seperti Harun, sebab dewasa ini berlangsung apa yang disebut abad informasi. Tetapi isi pidato kami seharusnya diucapkan 15 abad yang lalu. Padahal musa-musa kami hari ini tidaklah sanggup membelah samudra. Anakku, Pak Kiai menyela. pernyataan-pernyataanmu penuh rasa sedih dan juga semacam rasa putus asa. Insya Allah tidak, Kiai, Jawab sang santri. cara yang terbaik untuk kembali menjadi kuat ialah menyadari kelemahan, Kiai. Cara yang terbaik untuk bisa maju ialah memahami kemunduran. Sebodoh-bodoh kami sebenarnya telah pula berupaya membuat tali berpeluru Daud untuk menyiapkan diri melawan Jalut. Tongkat Musa kami pun telah perlahan-lahan kami rekayasa agar kelak memiliki kemampuan untuk kami lemparkan ke halaman istana Fir'aun dan menelan semua ular-ular sihir yang melata-lata. Kami juga mulai
berguru kepada Sulaiman, si Raja Agung pemelihara ekosistem. Seperti Musa, kami juga belajar berendah hati kepada ufuk ilmu Khidir dan berzikir. Bagi Zakaria, kami memperpeka kehidupan kami agar memperoleh kelembutan yang karib dengan ilmu dan kekuatan alam. Terkadang kami hilaf mengambil hanya salah satu watak Isa, yakni yang tampak sebagai kelembean. Tetapi kami telah makin mengerti bagaimana berguru kepada keutuhan Muhammad, mengelola perimbangan unsur-unsur, terutama antara cinta dengan kebenaran. Sebab tanpa cinta, kebenaran menjadi kaku dan otoriter. Sedangkan tanpa kebenaran, cinta menjadi hanya kelemahan, keterseretan, terjebak dalam kekufuran yang samar, hanyut, dan tidak berjuang. Betapa tak terbatas apabila perbincangan itu diteruskan jika tujuannya adalah hendak menguak rahasia cahaya Islam. Sampai tahap ini, Kata Pak Kiai, cukuplah itu bagi kalian. Sesudah 2 pertanyaan berikut ini, kalian jawab. kami berusaha Kiai. Jawab mereka. Bagaimana kalian menghubungkan keyakinan kalian itu dengan keadaan masyarakat dan negeri di mana kalian bertempat tinggal? Kebenaran berlaku hanya apabila diletakkan pada makom yang juga benar, juga setiap kata dan gerak perjuangan, berkata salah seorang. Sebaik-baik urusan ialah di tengah-tengahnya, kata Rasul Agung. Harus pas, tidak lebih, tidak kurang, sambung lainnya. Muhammad juga mengajarkan kapan masuk gua Hiro, kapan terjun ke tengah masyarakat, sambung yang lain lagi. Mencari titik koordinat yang paling tepat pada persilangan ruang dan waktu, atau pada lalu lintas situasi dan peta sejarah. Ada dakwah rahasia, ada dakwah terang-terangan. Hikmah, mau itu hasanah, jadilhum bilati hiya ahsan. Makan hanya ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itulah irama, itulah sesehat-sehat kesehatan yang berlaku bagi tubuh maupun proses sejarah. Perjuangan ialah mengetahui kapan berhijrah ke Madinah dan kapan kembali ke Mekah untuk kemenangan. Dan di atas semua itu Rasulullah Muhammad bersedia tidur beralaskan daun kurma atau bahkan di atas lantai tanah. Pak Kiai tersenyum. Apa titik tengah di antara kutub kaku dan kutub lembek anak-anakku? Lentur Kiai. Kesembilan santri itu menjawab serentak, karena kalimat itulah memang yang hampir setiap hari mereka dengarkan dari mulut Pak Kiai sejak hari pertama mereka datang ke pesantren itu. Fal yatalattaf, ucap Pak Kiai akhirnya, sambil berdiri dan menyalami santri-santrinya satu persatu. Titik pusat Al-Quran. Itulah cerita pertama yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Judulnya apa ini tadi? Di zawiyah sebuah masjid. Masih ada cerita lain dari Cak Nun yang layak juga untuk kita simak bersama di Koja Sastra. Pastikan tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Alangkah dungu nasib bangsa yang menyediakan dirinya diperbudak oleh sihir para Fir'aun, oleh gelombang Dajjal, oleh mobilisasi Ya'juj dan Ma'juj, melalui sistem-sistem yang disebut peradaban dunia baru, melalui pola lalu lintas uang internasional,
konsentrasi konsumsi, rahasia, rekayasa, media disinformasi, ideologi yang mereka sangka membela hak-hak asasi manusia, padahal sesungguhnya memperhinakan dan menghancurkannya. Dan dengan itu, mereka semua hanya memperoleh kecemasan hati yang terus-menerus sehingga butuh program untuk mabuk. Mereka mendapatkan ketidaktentraman perasaan yang tidak henti-hentinya sehingga dibutuhkan konsep-konsep untuk teler. Mereka mendapatkan kekacauan pikiran yang tidak habis-habisnya sehingga mereka membutuhkan schedule, budget pembiayaan untuk tidak ingat apa-apa. Serta mereka mendapatkan kemiskinan total yang membuat mereka tidak sehat jiwanya sehingga mereka bercerai-berai, lari ke kubu-kubu, ke angin, ke kabut yang mereka sangka agama dan mereka kira Tuhan ada di dalamnya. Kangen pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kotaning berkah lan ilmu endah tan kinaya ngapa kekasihing Gusti ingkang maha luhur Nabi nyuwun margi tresno lahir terusing batin أقسمت أنك رحمة وضياء
Loh bagaimana jadi bangsa kok kecelek terus itu bagaimana? 25 tahun kecelek, kemudian 32 tahun kecelek, kemudian kecelek lagi, dan sekarang sedang merancang kecelek dan kecelek yang baru lagi. Alangkah menggelikan nasib bangsa yang menjunjung-junjung berhala dan meyakininya sebagai ratu adil. Lawang boneka kok dianggap Imam Mahdi, patung dihayalkan sebagai Mesias. Alangkah perih nasib bangsa yang kerjaannya dibohongi melulu, kemudian diberi harapan, tapi ternyata dibohongi lagi, kemudian diberi harapan lagi, tapi kemudian ternyata dibohongi lagi, dibohongi lagi, dibohongi lagi. Alangkah pedih nasib bangsa yang tidak pernah boleh mengerti sesungguhnya apa yang mengancam masa depan mereka, sehingga mereka sibuk bertengkar dengan tetangga dan saudara mereka sendiri untuk hal-hal yang remeh-temeh. Alangkah perih nasib bangsa yang beramai-ramai membenci harimau sambil menyerahkan lehernya ke harimau yang lebih besar. Ya ampun, lalainya manusia. Ya ampun, bebalnya penguasa. Ya ampun, tuli telinganya. Ya ampun, dusta politiknya. Ya Allah, ayuhkan hamba. Ya Allah, lebarkan dada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, luaskan jiwa. Ya ampun, curang putusannya. Ya ampun, seenak udelnya. Ya ampun, bengkak ambisinya. Ya ampun, pusing rakyatnya. Irhamna jami'an warzuqna
sabar dalam derita. Ya Allah, ya Allah, temanilah mereka. Hatiku tak tega melihat nasib mereka. Seharusnya dihibur, tetapi disiksa. Ya Allah, musahkan hamba, jamkan tongkat paduka. Ya Allah, ya Allah, untuk membelah samudra. Hatiku tak tega mendengar suara mereka. Seharusnya dipikul, tetapi dihina. Ilhamna jami'an, warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, khaliqul anam. Sungguh tidak tega, tumpahlah seluruh cinta, mati hidup hamba untuk tangis mereka. Ya Allah, Muhammadkan hamba, taburkanlah syafaatnya. Ya Allah, ya Allah, agar terkuat rahasia surga. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Oke, masih dilanjutkan bersama kita di Koja Sastra di edisi 256, tanggalnya 2 Oktober 2025. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Titik Sumarni di Pesindon. Selamat malam Ibu. Yes, I like it katanya. Akan aku simak sampai jam 12 sambil lembur. Wah, lembur apa nih Bu? Oke. Selamat lembur deh pokoknya, selamat beraktivitas ya. Mas Jabar di Tanggal Tengah juga ikutan gabung ya. Terima kasih informasinya. Kita lanjut lagi ke cerita berikutnya. Nah ini cerita yang satu ini cukup fenomenal. Judulnya Syahadat Saridin. Waktu yang diminta oleh Saridin untuk mempersiapkan diri telah dipenuhi. Dan gini, ia harus membuktikan diri. Semua santri, tentu saja juga Sunan Kudus, berkumpul di halaman masjid. Dalam hati para santri, sebenarnya Saridin setengah diremehkan, tapi setengah yang lain memendam kekhawatiran dan rasa penasaran. Jangan-jangan Saridin ternyata memang hebat. Sebenarnya soalnya di sekitar suara, kefasihan dan kemampuan berlagu. Kaum santri berlomba-lomba melaksanakan anjuran Allah
Zayyinul Quran ana bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suaramu. Membaca syahadat pun mesti seindah mungkin. Di pesantren Sunan Kudus, hal ini termasuk diprioritaskan. Soalnya ini manusia Jawa Tengah. Lidah mereka Jawa, medok, dan susah dibongkar. Kalau orang Jawa Timur lebih luas, terutama orang Madura atau Bugis. Kalau menyesuaikan diri dengan lafal Al-Quran, lidah mereka lincah banget. Lah, siapa tahu Saridin ini malah melakukan syahadat dengan laras selendro atau pelok Jawa. Tapi semuanya kemudian ternyata berlangsung di luar dugaan semua yang hadir. Tentu saja, kecuali Sunan Kudus yang menyaksikan semua kejadian dengan senyum-senyum ditahan. Ketika tiba saatnya, Saridin harus menjalani tes baca syahadat. Ia berdiri tegap, berkonsentrasi. Tangannya bersedekap di depan dada. Matanya menatap ke depan. Ia menarik nafas sangat panjang beberapa kali. Bibirnya umi-umi alias komat kamit. Entah membaca aji-aji apa, atau itu mungkin latihan terakhir baca syahadat. Kemudian semua santri terhenyak. Saridin melepas kedua tangannya. Mendadak ia berlari kencang menuju salah satu pohon kelapa dan ia pilih yang paling tinggi. Ia meloncat, memanjat ke atas dengan cepat dengan kedua tangan dan kedua kakinya tanpa perut atau dadanya menyentuh batang kelapa. Para santri masih terkesima sampai ketika akhirnya Saridin tiba di bawah belarak-belarak atau daun kelapa kering di puncak batang kelapa. Ia menyibak lebih naik lagi. Melewati gerumbulan bebuahan, ia terus naik dan menginjakkan kaki di tempat teratas. Kemudian tak disangka-sangka, Saridin berteriak dan melompat tinggi melampaui pucuk kelapa. Kemudian badannya terjatuh sangat cepat ke bumi. Semua yang hadir berteriak. Banyak di antara mereka yang memalingkan muka atau setidaknya menutupi wajah mereka dengan kedua telapak tangan. Badan Saridin menimpa bumi. Ia terkapar. Tapi anehnya, tidak ada bunyi gemeruduk sebagaimana seharusnya benda padat sebesar itu menimpa tanah. Sebagian santri spontan berlari menghampiri badan Saridin yang tergeletak. Mencoba menolongnya, tapi ternyata itu tidak perlu. Saridin membuka matanya. Wajahnya tetap kosong, seperti tidak ada apa-apa. Dan akhirnya ia bangkit berdiri. Berjalan pelan-pelan ke arah Sunan Kudus, membungkuk di hadapan beliau, takzim dan mengucapkan, Sami'na wa atokna. Aku telah mendengarkan dan aku telah mematuhi. Gemparlah seluruh pesantren, bahkan para penduduk di sekitar datang berduyun-duyun, berkumpul dalam ketidakmengertian dan kekaguman. Mereka saling bertanya dan bergumam satu sama lain, namun tidak menghasilkan pengertian apapun. Akhirnya Sunan Kudus masuk masjid dan mengumpulkan seluruh santri, termasuk para penduduk yang datang untuk berkumpul. Saridin didudukkan di sisi Sunan. Saridin tidak menunjukkan gelagat apa-apa. Ia datar-datar saja. Apakah sukar bagi kalian memahami hal ini?
Sunan Kudus membuka pembicaraan sambil tetap tersenyum. Saridin telah bersyahadat. Ia bukan membaca syahadat, melainkan bersyahadat. Kalau membaca syahadat, bisa dilakukan oleh bayi umur 1,5 tahun. Tapi bersyahadat hanya bisa dilakukan oleh manusia dewasa yang matang dan siap menjadi pejuang dari nilai-nilai yang diikrarkannya. Para santri mulai sedikit ngeh, tapi belum sadar benar. Membaca syahadat adalah mengatur dan mengendalikan lidah untuk mengeluarkan suara dan sejumlah kata-kata. Bersyahadat adalah keberanian membuktikan bahwa ia benar-benar meyakini apa yang disyahadatkan, dan Saridin memilih satu jenis keberanian untuk mati demi menunjukkan keyakinannya, yaitu menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa. Di hadapan para santri, Sunan Kudus kemudian mewawancarai Saridin. Katamu tidak takut badanmu hancur, sakit parah atau mati karena perbuatanmu itu? Takut sekali, Sunan. Kenapa kamu melakukannya? Karena syahadat adalah mempersembahkan seluruh diri dan hidupku. Kamu tidak menggunakan otakmu bahwa dengan menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa itu kamu bisa cacat atau meninggal. Aku tahu persis itu, Sunan. Kenapa kau langgar akal sehatmu? Ya, karena aku patuh kepada akal sehat yang lebih tinggi, yakni bahwa aku mati atau tetap hidup itu semata-mata karena Allah menghendaki demikian, bukan karena aku jatuh dari pohon kelapa atau karena aku sedang tidur. Nah, kalau Allah menghendaki aku mati, sekarang ini pun tanpa sebab apa-apa yang nalar, aku bisa mendadak mati. Bagaimana kalau sekarang aku beri kau minum jamu air gamping yang panas dan membakar tenggorokanmu dan perutmu? Aku akan meminumnya demi kepatuhanku kepada guru yang aku percaya. Tapi kalau kemudian aku mati, itu bukan karena air gamping, melainkan karena Allah memang menghendaki aku mati, Sunan. Sunan Kudus kemudian melanjutkan. Bagaimana kalau aku mengatakan bahwa tindakan yang kau pilih itu memang tidak membahayakan dirimu? Insya Allah. Tetapi bisa membahayakan orang lain. Maksud Sunan? Bagaimana kalau karena kagum kepadamu, lantas kelak banyak santri menirumu dengan melakukan tarekat terjun bebas semacam yang kau lakukan? Kalau itu terjadi, yang membahayakan bukanlah aku, Sunan, melainkan kebodohan para peniru itu sendiri, jawab Saridin. Setiap manusia memiliki latar belakang, sejarah, kondisi, situasi, irama, dan metabolisme sendiri-sendiri. Maka Tuhan melarang taklid, peniruan yang buta. Setiap orang harus mandiri untuk memperhitungkan kalkulasi antara kondisi badannya dengan mentalnya, dengan keyakinannya, dengan tempat ia berpijak, serta dengan berbagai kemungkinan sunatullah atau hukum alam permanen. Kadal jangan meniru kodok, gajah jangan memperkembangkan diri seperti ular, dan ikan ya tidak usah ikut balapan kuda. Orang memang tak akan menyebutmu kadal, kuda, atau kodok, melainkan bunglon. Apa katamu? Kalau syarat untuk terhindar dari mati atau kelaparan bagi mereka adalah dengan menyebutku bunglon, aku mengikhlaskannya, Sunan. Bahkan kalau Allah
memang memerintahkan agar menjadi bunglon, aku rela. Sebab diriku bukanlah bunglon. Diriku adalah kepatuhanku kepadanya. Ya, itulah cerita Syahadat Saridin yang ditulis oleh MH Ainun Najib. Cak Nun. Nyentil banget ya. Nah, gimana tanggapan Anda? Saya tunggu opini Anda di 08554 912.
cinta Tuhan kepada kita semua, serta demi cintaku kepadamu, aku ucapkan kata-kataku. Kalau sampai akhir hayatmu nanti, bahkan kalau sampai kelak matinya cucumu, belum ada kepemimpinan yang menjamin sandang panganmu, keamanan rumah tangga, serta nyawamu. Maka apakah masih berarti bagimu kalau aku katakan bahwa masih ada yang bernama Tuhan? Yang aku mohonkan kepadanya agar rizkimu terpelihara, ketentraman hidupmu terjaga. Aku mohonkan semoga masalah-masalah yang menimpamu disediakan jalan keluarnya. Maka inilah Ma'iyah kami semua, Ma'iyah lingkaran kebersamaan kita semua.
Dilanjut lagi kebersamaan kita di Koja Sastra. Saya mau nyapa yang sudah bergabung terlebih dahulu melalui WA di 08554 Ada Bani Adam di Ponolawen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam juga Bani Adam. Hadir nyemak dari awal sampai ikhtiar menunggu pasien tambal ban. Asik ya. Asik dengerin tembang dari Kiai Kanjeng dan Cak Nun. Kadang kalau tengah malam gak bisa tidur, suka nonton Mayahan Mbah Nun. Banyak nasihat dan pemikiran yang bisa meneduhkan. Kalimat yang bikin selalu aku ingat dari beliau adalah jangan mengajak orang berbuat baik, akan tetapi tunjukkan nikmatnya berbuat kebaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu sangat menginspirasi terutama buat diriku. Oke, sama ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Buat Mas Bani Adam juga ya. Terus Mas Syafiq di Keradenan. Nyimak Koja Sastra. Saya kalau mendengar karyanya Mbah Nun dan sebagian puisinya Mbah Nun sudah pernah dengar, tapi kalau karya cerpennya baru dengar nih saya. Senang sekali saya nyimak sampai selesai. Oke, terima kasih. Mas Seno ya. Mantau dari depan pagar RKB. Siap. Semoga nggak bosen ya. Iya dong. Nah, masih ada cerpen atau cerita yang juga menarik untuk kita baca ya dari karya beliau. Saya masih kebingungan nih cerpen yang mana. Beliau tuh banyak banget tulisan-tulisannya. Nah, saking banyaknya saya kadang-kala harus memilih-milih karya mana nih yang harus. Dan saya termasuk salah seorang pengagum beliau ya, karena saya banyak belajar juga dari teknik menulis beliau. Pernah juga ikutan belajar latihan nulis di mana? Kadipiro di Jogja di kediaman beliau. Oke, satu cerpen judulnya sebentar. Saya harus memilih dulu deh. Mana ya? Coba deh. Oke, kayaknya ini. Nah, ini deh. Ini cerita atau cerpen dari karyanya Mbah Nun atau Cak Nun, MH Ainun Najib. Judulnya Seorang Gelandangan. Pada suatu siang yang amat panas, aku melihat seorang gelandangan. Tubuhnya nampak jelas tak pernah mandi atau dicuci. Pakaiannya kumal dan juga jelas tak pernah ganti. Tetapi yang menarik ialah jalannya yang tegak berderap ke depan dan air mukanya yang lurus mengarah ke satu titik. Wajahnya berkeringat dengan kilatan yang aneh. Rambutnya tak terurus dan dibiarkannya dikibar-kibarkan angin. Matanya berbinar-binar dan pandangannya demikian utuh sehingga menumbuhkan keasingan apabila kita lantas membayangkan mata seorang gelandangan seperti yang pernah dikenal oleh kesan-kesan kita. Jalan dan gerak ke depannya begitu teguh sehingga aku tidak merasakan ia sedang berjalan di atas tanah ini, serta bahwa ia sedang berada di antara rumah-rumah manusia, di antara pepohonan, angin, kawat-kawat listrik, suara-suara kendaraan, kegaduhan di sepanjang jalan, bahkan di antara segala isi bumi ini dan langit. Kehadiran gelandangan itu dengan sosok dan iramanya sedemikian bulat sampai aku tidak percaya bahwa sesungguhnya ia berada di alam ini, dan akhirnya aku sendiri merasa khawatir terhadap keberadaanku sendiri. Tiba-tiba aku menoleh ke sekeliling untuk meyakinkan kehadiran dan lingkunganku. Kemudian ku tatap tubuhku sendiri dan sungguh mati aku sukar mempercayai bahwa dia inilah aku yang ku kenali selama ini, bahkan yang telah berpuluh tahun kupasrahi untuk meletakkan dan menjamin kedirianku. Akhirnya
Aku tak sempat meniti kembali kepercayaanku yang menggoyah ini. Sebab tanpa kurasakan ternyata kakiku telah demikian jauh mengikuti jalannya gelandangan itu. Ini suatu keterasingan yang menekan hatiku dan menyakitkan dadaku. Terang, ini hal yang baru. Aku bagaikan lahir kembali menjadi sesuatu yang belum bisa kupahami. Tetapi sementara itu aku merasa makin cemas pada masa laluku. Kurang ajar betul gelandangan itu. Iya, sungguh tak pernah aku sangkut pautnya. Iya, sungguh tak pernah ada sangkut pautnya denganku. Tetapi ia kini mau mempecundangiku. Jalannya yang bulat dan serba tak peduli itu jelas menyindirku. Langsung atau tak langsung. Sengaja atau tak sengaja. Aku mengejarnya lebih cepat. Tetapi apakah aku sedang mengejarnya? Atau justru ia yang menarik kakiku untuk berjalan ke arah yang sama dengannya? Aku tertegun sejenak. Tapi hanya pikiranku, sedang kakiku seperti diseretnya sesuai dengan irama jalannya. Tiba-tiba aku berlari. Ini mengherankan, kakiku berlari sedetik sebelum pikiranku meniatkannya. Siapa gerangan ia? Tetapi di dalam otakku ada yang mendadak menyergap pertanyaan itu. Kenapa pula ditanyakan ia siapa? Siapapun ia, apapun ia. Aku tiba-tiba tidak bisa dan merasa tak perlu membedakan apa atau siapa. Kemudian mendadak pula aku merasa asing dengan sebutanku bahwa ia seorang gelandangan. Bahkan aku tidak melihat kebenaran kenapa aku menyebutnya seseorang. Maka gugurlah segala yang pernah ku kenal sebagai sebutan bahasa yang berdasar pada ukuran, sifat, atau penglihatan. Aku terbelah, lebih dari terbelah. Tubuhku dipegang oleh dua tangan dan ditarik ke arah yang berlawanan. Aku sobek dan berdarah. Masa silamku di dada jiwaku seperti tertancapan pisau tajam yang akhirnya bercampur bersenyawa dan menjadi satu dengan pertumbuhan darah dagingku. Kini pisau itu dicabut amat keras dan mendadak. Jiwaku memekik, dagingku berlobang dan darahku muncrat. Aku arang keranjang. Sukmaku bermaksud hendak meloncat dan berpihak ke permukaan langit. Tapi tak bisa. Tanpa aku inginkan sendiri, aku terus menggenggam sukma itu. Dan pun tanpa ku kehendaki sendiri, kakiku terus berjalan mengikuti si gila itu. Pang! Tiba-tiba sesuatu menamparku. Baik, aku tahu salahku menyebutnya sebagai si gila. Si gila adalah sebutan yang berasal dari pengenalan suatu sifat yang kuperoleh dari pisau masa silam yang kini telah tercabut. Tapi aku ingin masa silam itu lenyap sama sekali. Aku tak kuat menahan sakit karena ia meminta separuh nyawaku. Ia tidak peduli. Aku terus diseretnya. Ia berjalan dengan kebulatan. Iramanya pasti dan pandangannya teguh ke satu titik. Kakiku bergerak terus mengikutinya begitu. Sebenarnya kurasakan ada yang mendorongnya jauh dari dalam jiwaku. Tetapi pikiranku yang bajingan. Ia mencoel-coel dan memecah keutuhan yang dengan sendirinya terbangun itu. Betul-betul bajingan. Aku ingin bulat-bulat tenggelam dalam seretannya tanpa kesadaran pikiran apapun, atau aku tidak mengalami seretan itu sama sekali. Rasa sukmaku makin terulur-ulur kedua arah. Kesakitan makin menekan. Mau kau kemenakan aku? Pikirku muncul di mulutku. Ia tak menjawab. Apa hakmu menyeret-nyeretku begini? Ia bisu. Apa salahku? Ia diam.
Katakan niatmu terus terang. Kau mesti bertanggung jawab. Ia tetap dalam sikapnya. Baiklah, kalau jawabanmu adalah kebisuan, terangkan kepadaku apa makna kebisuanmu. Ia terus dalam kebulatannya. Kau menghardik masa silamku. Ia tak berubah. Untuk apa bibirmu dipasang di mukamu itu, jika tidak untuk melontarkan sesuatu dari pikiranmu? Ia teguh. Berfungsilah sebagai sesuatu yang ada. Ia total. Apa kau menolak fungsi? Ia suntuk. Tidakkah wajar menurutmu jika sesuatu ada untuk menginginkan sesuatu serta untuk berguna bagi ada lainnya? Ia tak menunjukkan isyarat yang lain. Tidak sahkah pada pikiranmu jika sesuatu yang ada berusaha memperoleh sesuatu umpamanya dari yang paling sederhana saja? Makanan, minuman untuk tenggorokan dan perut, pakaian buat membungkus badan, kendaraan untuk tidak menyiksa kaki, rumah buat berlindung dari matahari dan hujan, sistem pendingin udara untuk menghindarkan kegerahan, senjata-senjata untuk membela diri, cara dan susunan kehidupan untuk mendisiplinkan pergaulan, sekadar alat-alat ala kadarnya untuk memenuhi keinginan untuk nikmat dan senang. Tidak layakkah sesuatu berusaha memperoleh benda-benda atau gaya-gaya sekadar untuk memanfaatkan sedikit kesempatan berada dalam keberadaan? Ia tetap kokoh dalam kediamannya. Baiklah. Barangkali aku telah salah sangka terhadap segala sesuatu yang kurai. Barangkali aku terlalu cepat meyakini ketercapaian, kebahagiaan atau pertemuan. Katakanlah, aku telah dijebak oleh apa yang kuciptakan sendiri dan apa yang kucari karena kusangka akan menjawab keinginan-keinginanku. Katakanlah bahwa kerinduan adalah cakrawala. Katakanlah bahwa ia tak bisa diselesaikan oleh seonggok benda atau hiburan-hiburan kecil yang menipu. Katakanlah bahwa masa silamku telah berpihak kepada sesuatu yang salah. Katakanlah. Tetapi katakanlah. Ia terus saja berjalan dan menatap ke satu titik di depan. Tidak menoleh dan tidak mendengarkan. Katakanlah bahwa jiwa dan badan sesungguhnya tak bisa dipersenyawakan kecuali menyisihkan atau membunuh salah satunya. Ia setia pada keadaan. Katakanlah bahwa masa silamku itu merupakan arena pertarungan antara keduanya. Ia tak tergerak dari sikapnya. Baiklah, aku memang telah terlampau menyederhanakan konflik itu, tetapi katakanlah bagaimana membisu darinya. Ia tegak dalam dirinya. Aku telah kau pecah. Kau cacar-cacarkan. Rasa sakitku tak tertahankan. Sesungguhnya sejak lama aku memang ingin lenyap sama sekali. Tetapi tak ku tahu bagaimana meniadakan diriku. Lebih tak ku tahu lagi bagaimana meniadakan diriku dalam adaku ini. Seperti kamu. Ucapkanlah sepatah kata saja. Sepatah saja. Ia terus berjalan dan teguh, utuh. Sepatah saja. Ia total, bulat dan tegar. Atau tidak diperlukankah kata? Ia diam, menatap tajam ke satu titik di depan. Ya, itulah cerpen karya Cak Nun, M.A. Ainun Nadjib. Seorang gelandangan. Dalam banget nih cerpennya. Sebenarnya siapa sih yang gila? Jangan-jangan kita sendiri yang gila. Ya, kita terlalu banyak mengukur-ngukur kehidupan ini dengan apa yang kita anggap sebagai nalar, apa yang kita anggap sebagai rasional, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang realistis. Tapi semuanya sebenarnya bukan jawaban atas yang kita inginkan. Semuanya adalah sesuatu yang kadangkala
bahasa menjadi sesuatu yang sia-sia. Oke. Sudah menit ke-50 saja. Saya kira kebersamaan kita di Koja Sastra harus saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Ditunggu usulan ataupun ide dari Anda. Silakan bisa sampaikan melalui WA di 08554 912. Saya Dipertawani pamit undur diri dari Koja Sastra, dan nanti malam pukul 10 ada Rehat Malam. Tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Persembahan terakhir dari Kiai Kanjeng featuring Cak Nun, Shanana dan Tibir Kolob untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dengan jumlah korban yang tidak terkirakan, kenapa konstitusi tidak ikut mati saja? Saudara-saudaraku, yang mengerikan bukan maut. Yang paling gelap ialah bahwa kita tidak tahu berapa jumlah mayat saudara-saudara kita, dan tidak ada gelagat untuk ingin menghitungnya.
Terima kasih Anda telah menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.